Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sernusi dari kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang pertama, kurikulum Indonesia dari masa ke masa. Yang saya baca dari sumber-sumber, kurikulum adalah nafas dari sistem pendidikan suatu negara. Kurikulum merupakan landasan utama dalam menentukan tujuan pendidikan, isi materi pelajaran, metode pengajaran, dan sistem evaluasi. Negara kita memiliki 10 kurikulum pendidikan nasional yang telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Tetapi pada tahun 2020 muncul kurikulum baru yang biasa disebut dengan kurikulum merdeka. Ada banyak faktor yang membuat terjadinya perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia, mulai dari sistem politik, sosial budaya, ekonomi, hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa adanya kurikulum, para peserta didik tak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai, karena kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan pelajar di zamannya masing-masing. Yang bagian 2, pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis. Pelajaran ini biasanya sering dinantikan karena salah satu mata pelajaran di sekolah yang dijadikan pendorong perkembangan keterampilan motorik seseorang. Pendidikan jasmani memiliki manfaat yang beragam, tak hanya bagi kesehatan fisik, tetapi juga bagi perkembangan siswa secara keseluruhan. Tujuan dari pendidikan jasmani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani, serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dari olahraga yang terpilih. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan mengembangkan psikis yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Ruang lingkup pendidikan jasmani meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, permainan dan olahraga, meliputi atletik, kasti, sepak bola, tenis meja, voli, badminton, dan olahraga permainan lainnya. Yang kedua, aktivitas pengembangan diri, meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Yang ketiga, aktivitas senam, meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa dan dengan alat, senam lantai, dan aktivitas lainnya. Yang keempat, aktivitas ritmik, meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, senam, dan aerobik serta aktivitas lainnya. Yang kelima, aktivitas akuatik, meliputi permainan air, keselamatan air, renang, serta aktivitas lainnya. Yang keenam, pendidikan luar kelas, meliputi piknik, kerja menelaah, pengenalan lingkungan, dan aktivitas lainnya. Yang ketujuh, kesehatan, meliputi penanaman, budaya, dan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan P3K dan UKS. Dan yang bagian ketiga adalah Undang-Undang tentang Pendidikan Jasmani. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 1 yang berbunyi yang pertama, keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Yang kedua, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Yang ketiga, pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian,
keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Pasal 2 berbunyi, keolahragaan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3 berbunyi, keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Pasal 4 berbunyi, keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia. Yang kedua, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Pasal 5 berbunyi, yang pertama, demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab. Dan yang ketiga, sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika. Itulah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.